اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد. صل على محمد. اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan syukur kita lipat gandakan karena pada akhirnya Allah mengizinkan kita sampai pada petang terakhir bulan suci Ramadan. Ini hari adalah Ramadan terakhir, dan insya Allah sebentar matahari terbenam sudah masuk tanggal 1 Syawal. Dan berarti bahwa petang ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita di sepanjang bulan Ramadan, yaitu 2 kali pertemuan. Dan petang ini adalah pertemuan terakhir, yaitu surat Yusuf ayat 46, ayat 51 sampai 55. 51 sampai 55. Dan insya Allah kita nanti akan teruskan di luar bulan Ramadan, mungkin beberapa minggu setelah Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Yusuf, surat yang ke-12, ayatnya 51 sampai 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma khatbukunna iz rawadtunna Yusufa an nafsihi. Qala ma khatbukunna iz rawadtunna Yusufa an nafsihi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul aziz al-ana khaskhasal haqqu ana rawadtuhu an nafsihi. Qalat imra'atul aziz ana khaskhasal haqqu ana rawadtuhu an nafsihi. Wa innahu laminas sadiqin. Wa innahu lamins-shadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Dzalika liya'lama anni akhunhu bil ghaib. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Illa ma rahima rabbi inna
غفور رحيم. إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن إني حفيظ عليم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على صل على محمد وآل اللهم محمد. صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang kita baca tadi yang merupakan penutup seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita menjadikan Allah SWT mencatatkan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang terbebas dari azab api neraka, itqun minan nar, dan kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir. Kita teruskan surat yang ke-12 ini, surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat yang diturunkan di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-55 dan kita review dari ayat 50 yang kita baca terakhir pagi tadi. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bihi. Jadi setelah mendengarkan paparan informasi daripada Nabi Yusuf berkenaan dengan mimpinya raja, dan bagi raja ini adalah menarik sekali, maka kemudian dia minta supaya orang itu atau pemuda itu didatangkan kepadanya. Qala al-maliku tuni bihi. Ingat jemaah sekalian, karena Al-Quran itu selain mempunyai makna lahiriah, mempunyai makna simbolik juga, punya makna yang lebih dalam daripada kata-katanya. Jadi kata-kata Al-Malik di sini bisa kita ganti dengan Allah juga nantinya. Wah, kalau orang itu baik, Allah akan tarik kepada dirinya. Ini kan ceritanya Al-Malik mengutus Rasul untuk datang ke penjara menanyakan hal itu. Pertanyaan itu ibaratnya tes ujian. Dan ternyata benar, maka kemudian ditarik dari penjara menuju kepada Al-Malik, ya, kepada raja. Dunia ini kan ujian, ya, dan kalau kita lolos dari ujian itu pasti Al-Malik, yaitu Allah, akan menarik kita kepadanya dan ditempatkan di tempat yang baik di sisinya. Nah, kita teruskan dulu ini. Wa qala al-maliku tuni bihi.
raja berkata, datangkanlah pemuda itu kepada saya. Falamma ja'ahur rasul, tatkala utusan. Jadi rasul juga utusan raja di sini. Datang kepada Yusuf, qala, maka berkatalah Yusuf, irji' ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu, tanyakanlah kepadanya, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tanyakanlah kepada raja bagaimana keadaannya, bagaimana maksudnya perkara saya, kira-kira gitulah, bagaimana masalahnya yang menyebabkan saya ditahan yaitu terkait dengan wanita-wanita yang telah qatta'na aydiyahun, telah melukai tangan-tangan mereka. Inna rabbi, ini rabbinya di sini beda dengan di sini. Rabbinya di sini adalah raja, kemudian majikannya, rabbinya di sini adalah Allah. Inna rabbi, kata Yusuf, sungguh Tuhanku, bikaidihinna alim, terhadap tipu daya mereka sangat mengetahui. Jadi kalau kita mengatakan ya Rabb, ya tergantung apa yang ada di pikiran kita. Bisa berarti Allah, bisa juga yang kita harapkan adalah Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita. Ingat, kalau Tuhan yang diciptakan di pikiran kita, hakikatnya bukan Allah, karena Allah itu tak diciptakan. Sekarang kita masuk pada ayat 51. Qala, maka kemudian berkatalah raja. Jadi singkat cerita ya, kita tentu ceritanya disingkat. Kemudian raja pun memanggil wanita-wanita itu semuanya. Kurang lebih begitulah. Jadi raja atau pejabat tadi memanggil wanita-wanita itu, termasuk di dalamnya Zulaikha. Kemudian berkatalah sang raja, ya, ma khatbukunna izra wadattunna Yusufa an nafsi. Ma khatbukunna, kalau kita bicarakan ini khatbukunya ini dikatakan bagaimana keadaan. Ini kata-kata ini menggunakan kata khatbukunna, khotbah, ya, dari kata khotbah itu berbicara. Jadi kita katakan makat bukuna, apa yang bisa kamu katakan, kira-kira gitulah. Makat bukuna, apa kata-kata kamu, ya, apa pendapat kamu. Iz rawadatuna, ketika kalian menggoda Yusuf an nafsihi, untuk menguasai dirinya. Ingat, perhatikan, jadi kata-kata rawadatuna di sini berarti bukan hanya Zulaikha menggoda Yusuf, karena ini sudah tunna di sini nih. Perhatikan ini, ya. Tunna itu artinya perempuan, banyak, jamak. Jadi kalau laki-laki, antum. Kalau perempuan banyak, antuna. Nah, begitu. Jadi ini tunna menunjukkan perempuan banyak. Ya. Di sini juga khatbukuna. Ya. Jadi kalau kalian perempuan banyak, khatbukuna. Kalau kalian laki-laki, namanya khatbukum. Bukan khatbukum, tapi khatbukuna. Jadi perempuan. Jadi perempuan-perempuan itu ditanya semuanya. Ya. Jadi dihadirkan lagi di majelisnya raja, ya. Ma khatbukunna idra wadattunna Yusufa an nafsihi. Ya, dari sini kita lihat bahwa sistem kerajaan Mesir pada saat itu sangat baik, ya, sangat-sangat adil, ya. Sangat-sangat adil, demokratis, dan benar-benar berjalan dengan baiklah. Rajanya arif, bijaksana, pejabatnya juga seperti Al-Aziz, suaminya Zulaikha, arif, bijaksana. Jadi Mesir pernah bagus, ya. Nanti menjadi buruk pada zamannya Musa, gitu. Jadi makat bukunna idra wadatuna, apa pendapat kalian ketika kalian menggoda Yusuf an nafsihi, untuk menaklukkan dirinya Yusuf. Jadi kita artikan an nafsihi, menaklukkan dirinya Yusuf. Qulna, mereka berkata nih. Qulna artinya mereka, perempuan berkata. Jadi kembali ke perempuan-perempuan tadi, ya. Qulna kembali ke sini, perempuan-perempuan itu. Jadi semuanya berkata, artinya bahwa semuanya sepakat dengan kata-kata ini. Perhatikan kata-kata ini, ya. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita perhatikan adalah kata-kata ini. Ya, kalau di sebelumnya sudah ada ini kata-kata hasyalillah, tetapi belum ada ini. Jadi yang baru ini nih, ya. Yang baru adalah ini. Ya. Yang baru adalah di sini nih, sampai di sini. Ya. Kalau hasyalillah pernah ada sebelumnya juga. Ya. Jadi ketika Zulaikha mengundang mereka dan Zulaikha memberikan kepada mereka tempat duduk dan masing-masing pisau, satu orang satu pisau. Setelah mereka mengupas buah,
Lalu kemudian Yusuf disuruh keluar. Begitu keluar Yusuf, semuanya kemudian terperangah. Ya. Kemudian meninggalkan penglihatannya ke buahnya. Sekarang tiba-tiba matanya semuanya terbelalak melihat kepada Yusuf. Sedemikian terpukaunya sampai mereka melukai tangan-tangan mereka masing-masing. Seraya berkata, Hasya lillah. Ya. Alangkah sempurnanya Allah. Hasya lillah itu artinya ini benar-benar karya Allah yang paling sempurna. Hasya lillah. Nah, tetapi yang menjadi baru ini, apa kata mereka? Ini pengakuannya saya katakan tadi. Ma'alimna alaihi min su'in. Kami tidak mengetahui darinya satupun keburukan. Nah, tidak ada keburukan. Jadi yang namanya manusia suci tidak boleh ada keburukannya. Ya. Masa ada keburukannya Nabi, misalnya pelupa dan sebagainya. Tidak boleh ada tidak ada keburukan. Ya. Jadi mahasya. Jadi kalau kita katakan bahwa Nabi itu pernah melakukan perbuatan ini dan sebagainya, itu jelas keliru karena itu mengatakan yang namanya Nabi itu orang tidak mengetahui apapun melakukan keburukan. Ma'alimna alaihi min su. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi melakukan keburukan, buktinya ditegur dalam Al-Quran, itu pasti keliru memahami cerita itu. Karena ini Nabi Yusuf ini, dan kita sudah sampaikan bahwa Nabi Yusuf itu di bawah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Yusuf itu bahkan tidak berkategori ulul azmi. Kita tahu bahwa di antara ratusan ribu nabi, hanya ada 25 nabi dan rasul. Kita semuanya hafal itu 25 nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di antara 25 nabi dan rasul, termasuk tentu Yusuf di dalamnya, hanya ada 5 ulul azmi. Nah, ulul azmi yang 5 ini tidak masuk Nabi Yusuf. Siapa yang 5 ulul azmi itu? Satu, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5. Nah, Yusuf tidak masuk di situ. Masa iya Yusuf lebih bagus daripada Nabi Muhammad? Nah, di antara 5 ulul azmi itu diketahui hanya satu menjadi penghulunya. Kan penghulu cuma satu, yaitu Nabi Muhammad yang disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dialah penghulunya para nabi dan rasul, termasuk penghulunya ulul azmi tadi. Nah, masa Nabi Muhammad melakukan kesalahan sampai ditegur Tuhan, sementara Yusuf saya tidak ada kesalahannya di sini. Ma'alimna alaihi min su'in. Kami tidak mengetahui bahwa daripada Yusuf itu ada keburukan. Padahal ini sangat sensitif. Yang namanya pemuda dan digoda oleh banyak perempuan, coba lihat. Tapi dia tidak tergoda. Kata perempuan ini, ma'alim alaihi min su'in. Ya. Kami tidak mengetahui sedikit pun daripadanya keburukan ini. Nah, ini yang disebut dengan ma'sumin. Ini yang disebut dengan ma'sum. Ini yang disebut dengan minal mukhlasin. Ingat kata-kata yang sebelumnya? Yusuf itu minal mukhlasin. Mukhlas itu tidak bisa digoda oleh iblis. Kita sampaikan dulu, mempertegas kembali ini ya. Surat kita buka lagi surat Yusuf yang sudah kita lewati. Ya, ayatnya 25 di sini. Nah, kita lihat sini ayat 24 ya. Ini bukan 25, 24 ini. Ya. Kadzalika di sini sudah ada kata-kata ini. Kadzalika linasrifa anhu su'. Begitulah, tapi ini kan pernyataan Allah. Jadi pernyataan Allah, tapi itu tadi sudah pengakuan. Jadi pernyataan Allah ini dikonfirmasi, divalidasi oleh wanita-wanita itu. Ya ingat, titik sensitifnya pemuda kan perempuan. Titik sensitifnya orang berkeluarga, korupsi, uang. Karena kalau orang sudah berkeluarga kan mencari nafkah sebanyak-banyaknya. Nah biasanya titik sensitifnya itu adalah korupsi. Tapi kalau masih muda biasanya perempuan. Atau kalau gadis ya laki-laki. Ya. Tapi karena yang kita bicarakan ini adalah Nabi Yusuf ya tentu perempuan. Nah, Allah mengatakan kadzalika linasrifa, begitulah kami mencegah anhu daripadanya perbuatan buruk dan al-fasya wal fasya. Apa sebabnya? Inau sungguhnya dia Yusuf min diantara atau termasuk di dalam ibadina hamba-hamba kami al-mukhlasin yang mukhlas. Ya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Jadi saudara pernyataan Tuhan di sini. Nah, tadi yang disampaikan perempuan itu namanya validasi. Kan ingat, logiko, hipotetiko, verifikatif.
Jadi perempuan itu verifikasi, ini kan pernyataan Tuhan, banyak yang tidak percaya pada Tuhan. Perempuan tadi, ya. Ingat perempuan tadi itu punya kepentingan, buktinya dia memenjarakan Yusuf. Ya, tetapi ketika diminta oleh raja untuk melakukan klarifikasi, dia menyampaikan setelah berlalu beberapa saat. Setelah berlalu beberapa saat, ibaratnya itu hubungan emosionalnya dengan kasus itu sudah tidak ada. Nah, dia mulai berkata objektif. Ya. Perkataan objektif itulah tadi dikatakan di sana, ma'alimna, kami tidak mengetahui lain daripadanya min su buruk. Nah, sini Tuhan mengatakan kadzalika linasrifanu su wal fasya. Kenapa? Karena min ibadinal mukhlasin. Dan ibadinal mukhlasin ini kita bisa lihat di sini di surat 15 ya. Ayat 39-40 ya. 39-40. Ini pernyataan iblis. Qala, iblis berkata, Rabbi wa Tuhanku bima aghwaytani, karena engkau telah memvonis aku sesat, la uzayyinanna, saya akan menghiasi, menjadikan indah lahu bagi manusia dan cucu Adam, fil ardi, kehidupan di muka bumi. Setelah menganggap indah kehidupan di muka bumi, lalai lupa, wala ughwiyanahum, baru aku masuk menyesatkan mereka semuanya. Ingat, la ughwiyannahum, la-nya di sini taukid, dalam taukid namanya. Benar-benar aku akan menyesatkan. Dua taukidnya di sini, lam taukid, kemudian ini nun tasydid. La ughwiyanahum, aku benar-benar akan menyesatkan mereka, humnya kepada anak cucu Adam tadi semuanya. Ya. Ajmain, illa kecuali. Nah, iblis mengatakan ada kecualinya, ada yang tidak mampu saya goda. Ada yang saya tidak mampu sesatkan. Siapa? Illa ibadak. Ingat, ibadak. Tadi kan dikatakan min ibadika. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Sudah jelas mukhlas itu tidak bisa. Dan ini ada dengan ibadat di sini. Ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, jadi sekarang dikonfirmasi oleh perempuan itu. Apa kata perempuan itu? Ma'alimna alaihi min su. Kami tidak menemukan padanya keburukan ini. Kami tidak menemukan perbuatan buruk padanya. Itu terkonfirmasi. Jadi saya kira cuma sekalian kalau kita memahami Al-Quran melalui Al-Quran itu indah sekali. Masa sampai Nabi semuanya mengacukan orang buta. Coba, orang buta sudah miskin, buta, padahal ingin belajar, kok Nabi memalingkan muka daripada itu, kan keburukan. Siapa yang tidak mengatakan keburukan itu pasti ada masalah dengan jiwanya. Kenapa? Karena dia saja kalau diacukan pasti marah kan. Yang kedua, masa Nabi mengacukan orang buta, sedangkan orang buta itu tidak melihat, jadi tidak ada gunanya bagi Nabi. Jadi komunikasinya buruk. Ya. Nah, di situ dikatakan ma'alim alaihi min su'in. Jadi Nabi tidak mungkin memiliki keburukan. Ingat. Ma'alimna alaihi min su'. Tidak ada kami temukan padanya asu keburukan. Ya. Jadi Nabi Yusuf saya tidak ada keburukan padanya, bayangkan. Ini pengakuan, ini testimoni namanya dari orang-orang yang menggodanya. Ya. Yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Ya. Bahkan sekarang apa kata perempuan itu, Zulaiha? Kali ini kan tadi perempuan-perempuan itu tadi. Ya. Jadi kami, nunnya di sini kami, alimna itu kami. Kami siapa tadi? Ya tadi perempuan-perempuan ini yang kita sebut dengan kunna di sini, tunna di sini. Ya. Kemudian perempuan di sini, nun niswa di sini namanya. Ma'alimna alaihi min su'in. Nah, itu adalah perempuan-perempuan itu. Kemudian ditutup konklusinya oleh istrinya Al-Aziz, yaitu Zulaiha. Qalat imra'atul Aziz. Nah, inilah dia pengakuan terakhir. Berkatalah istrinya Al-Aziz, yaitu disebut dengan Zulaiha. Berkatalah imra'atul Aziz, istrinya Zulaiha. Yang pertama menggoda Yusuf. Al-an sekarang, siapa baru kata begitu? Istrinya Al-Aziz, istrinya pejabat, yaitu Zulaiha. Al-an sekarang hasa, jelas terang benderang. Hasa itu jelas sekali. Al-haqqu, bahwa dia adalah bagian daripada kebenaran, luar biasa ini. Kata-kata ini al-haqqu. Al-haq. Sekarang sudah jelas terang benderang bahwa dia Yusuf itu adalah al-haq. Akulah, diperhatikan ini, akulah rawadatuhu yang menggodanya, yang membujuknya. Akulah rawadatuhu yang menggodanya. An-nafsi untuk menaklukkan dirinya. Ya.
Jadi seperti itu. Akulah menggodainya. Wa inna, dan sungguhnya dia, Yusuf, laminas sadiqin, adalah orang yang benar. Pengakuan lagi. Ya. Jadi kata-kata sadiqin itu penilaian, makanya hanya dua kemungkinan, sadiqin atau kadhibin. Ya. Berdusta atau sadiqin. Ingat pernyataannya sebelumnya, saksi ahli mengatakan kalau bajunya koyak dari depan, berarti perempuan itu benar. Ya. Dan laki-laki itu minal kadhibin. Tapi kalau bajunya koyak dari belakang, berarti perempuan itu berdusta, dan laki-laki itu, pemuda itu, minas sadiqin. Ingat, minas sadiqin. Ya, itu adalah setelah menghadirkan setelah menghadirkan kesaksian saksi ahli. Ya. Kita kembali lagi ke sini tadi, Yusuf. Ya. Ya. Nah, jadi dikatakan di sini, ya, wa syahida syahidun min ahliha. Ya. Pernyataannya perempuan itu kan, pernyataannya wanita itu pertama kali ini menyudutkan Yusuf. Ya. Hiya rawadatni an nafsi. Dialah, ya, kata Yusuf dulu nih, dialah yang, wanita itu yang menggoda aku. Karena di atas ini disampaikan dia ini. Ma jaza'u man arada bi ahlika. Menyebutkan ma jaza'u min arada bi ahlika su'. Menuduh Yusuf melakukan perbuatan su'. Perbuatan buruk tadi, jahat. Ya. Kemudian Yusuf mengatakan tidak, dialah. Nah sekarang bersaksilah saksi ahli. Dia katakan apa? In kana qamisuhu qudda min kubulin. Apabila gamisnya atau bajunya koyak, robek dari arah depan, fasadakat, maka wanita itu benar. Wahwa, dan Yusuf, minal kadhibin. Minal kadhibin. Sebaliknya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin, apabila bajunya koyak dari arah belakang, fakadzabat, maka wanita itu berdusta. Wahwa minas sadiqin, dan dia termasuk ya sadiqin. Nah, tadi apa kata Sulaikha? Dia, Yusuflah yang berdusta dan dia benar. Tetapi sekarang di kalimat ini atau di ayat ini, sekarang qalat imra'atul aziz, berkatalah Sulaikha, al-ana hassasal haqqu ana rawadatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Sekarang sudah terklarifikasi, jelas ya. Innahu laminas sadiqin. Jadi inilah orang-orang benar versi Al-Qur'annya. Kalau orang benar itu versi Al-Qur'an seperti ini. Coba kita lihat surat Al-Maidah. Qala Allah berfirman di akhirat ini. Ada hari ini, yaitu hari akhirat. Yaumu, hari yanfa'us sadiqina. Bermanfaatnya kebenarannya orang benar. Karena di dunia ini terkadang kebenaran tidak bermanfaat. Justru kalau kita benar disingkirkan. Dalam sebuah sistem yang salah, yang benar tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah orang yang ikut dalam perkongsian keburukan itu. Dalam wilayah yang penuh dengan neko-neko atau misalnya korupsi. Kalau kita tidak ikut, biasanya justru disingkirkan. Nah, di akhirat kata Allah, hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Pada hari ini orang-orang yang benar itu bermanfaat kebenarannya. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka akan ditempatkan di sorga, di dalamnya mengalir, di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita sudah bahas sebelumnya siapa saja yang masuk kategori radhiyallahu anhum wa radu'anhu. Pada saat kita membaca surat At-Taubah dulu, ya. Masih di luar bulan suci Ramadan. Dalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Ya. Kita lihat lagi sini surat Al-Ahzab nih. Liyajzi Allah sadiqina bisidqihim. Jadi Allah membuat akhirat untuk kita itu supaya Allah memberikan balasan, imbalan kepada orang benar sesuai dengan kebenarannya. Sadiqina bisidqihim. Sebaliknya, wa yu'adzibal munafiqina, dan Allah akan mengazab orang munafik. Orang munafik bisa kemungkinan dua. Insya kalau dia kehendaki. Aw yatub alaihim. Bisa diberikan azab, bisa juga diterima taubatnya. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti itu.
Kita lanjut. Ya. Ini ada hadis nih, kita baca dulu hadisnya. Nabi berlindung kepada Allah dari setan. Ya, setan itu yang tadi menggoda. Ini adalah dari mana nih? Dari Abi Abdurrahman. An Abi Abdurrahman. An Abdillah, dari Abdullah. Annal Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Bahwa sesungguhnya Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Kalau ada kana di sini baru belakangnya dalam mudhari, itu sering, bukan cuma sekali. Kana yaqul, sering berdoa. Jadi sering membaca doa ini. Apa doanya, kita lihat sini. Yang bisa mau lihat terjemahnya di bawah dari sini. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min syaitan atau minas syaitan. Allahumma ini a'udzubika minas syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan. Min hamzihi. Ya, dari godaannya. Ingat kata-kata al-humazah. Wailul likulli humazah. Hamazah. Min hamzihi, dari godaannya. Wa nafsihi. Ya. Dan dari ludahnya. Ingat kata ludah itu bukan ludah liur ya, bukan. Maksudnya meludah saja enak. Ya, setan itu luar biasa. Setan itu bukan hanya godaannya yang bagus, tapi meludah saja itu indah, luar biasa. Ya. Wa nafhihi, dan hembusan nafasnya juga indah, luar biasa. Jadi yang namanya setan itu godaannya indah, kemudian meludah saja kedengaran indah, kemudian bernafas saja kedengaran indah. Derap apa namanya? Duru nafasnya, irama nafasnya saja indah. Wa nafhihi. Ya. Makanya kalau Tuhan menggunakan kata kutiupkan, itu menggunakan kata nafakha. Wa nafakhtu fihi, ini kan dari kata nafakha, meniupkan, hembusan nafas. Ya. Jadi wa nafhihi faham zuhul mautah. Ya. Maka godaannya itu mematikan. Ya. Kalau di sini apa diterjemahkan? Gila. Nah, gila ini pasti orang Malaysia yang terjemahkan. Jadi godaan yang luar biasa itu namanya godaan gila. Nah, kalau di sini artinya bahasanya mautah. Paham zuhu al-mautah. Godaannya mematikan. Ya, gitu. Ya. Wa nafsuhu asy'aru. Wa nafsuhu asy'aru. Ya. Dan ludahnya itu meludah saja bagaikan syair. Jadi meludah saja itu bagaikan syair. Indah. Ya. Wa nafsuhu al-kibr. Ya. Dan napasnya itu kalau kita dengarkan membuat kita kagum. Ya. Kibr itu sombong, angkuh. Bisa mendengarkan napasnya setan seperti itu. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, luar biasa. Maka kata hadis ini, Nabi sering membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minasyaiton. Karena syaitan seperti ini. Riwayat Ahmad, Imam Ahmad nomor 3638. Dalika, itulah. Ya. Jadi kata-kata Yusuf ini, Yusuf berkata ini, Dalika, itulah. Jadi setelah tadi para wanita dan Zulaiha memberikan kesaksian langsungnya, yang sudah objektif, yang sudah jujur, setelah tidak terikat lagi emosinya dengan kejadian itu, karena sudah berlangsung bertahun-tahun. Nah, Zalika, begitulah liya lama anni lam akhud. Begitulah liya lama anni. Ya. Agar dia mengetahui, maksudnya agar raja mengetahui, agar Al-Aziz mengetahui juga, Ani bahwa saya lam aku tidak mengkhianatinya bil ghaib ketika dia tidak ada. Karena selama di penjara Yusuf ya opini yang berkembang dia menggoda wanita itu. Jadi selama di penjara itu terjadi terjadi opini berkembang terbalik. Dan sampai sekarang juga ada seperti itu, sejak Nabi sampai sekarang ada opini yang terbalik. Seakan-akan yang benar itu salah, yang salah benar. Jadi ada opini seperti itu sampai sekarang. Lihatlah sekarang kita lihat. Tiba-tiba orang pertahankan negaranya seperti Palestina, tiba-tiba menjadi teroris. Ya. Mereka tiba-tiba teroris. Tiba-tiba yang membunuh setiap saat humanis. Kan begitu. Ya. Tiba-tiba umat Islam yang diam terhadap kasus ini, tiba-tiba itu yang benar. Sedangkan yang melawan seperti Mukawamah itu yang tersesat, salah. Kan begitu sekarang. Dan tidak sedikit dihembuskan di masjid-masjid. Hati-hati dengan kelompok ini. Yang mendukung Mukawamah Palestina itu adalah hati-hati. Itu tersesat dan menyesatkan. Ya. Sedangkan yang mendukung Saudi dan Saudi mendukung Amerika, itu adalah yang benar. Jadi diciptakan sekarang Islam pro Amerika.
Islam pro Amerika artinya apa? Islam pro Israel. Islam yang diam terhadap kejahatan Amerika membunuh rakyat Palestina melalui tangan Israel di Timur Tengah. Dibuat sedemikian rupa. Nah, kenapa? Karena ada hubungan emosional. Nah, sekarang setelah hubungan emosional terputus, setelah bertahun-tahun kasusnya Zulaiha, hebatnya Zulaiha memberikan pengakuan. Bisakah kita juga memberikan pengakuan seperti itu? Wanita-wanita itu memberikan pengakuan. Artinya, kalau ada orang selama ini sering sekali menyesatkan orang, pada tidak bisa menemukan bukti untuk itu, dan tidak bisa memberikan pengakuan, berarti mohon maaf, dia lebih buruk daripada wanita fitnah dan Zulaiha. Nabi Yusuf mengatakan, zalika itulah, lihat lama untuk dia mengetahui. Ani bahwa sungguhnya saya lam akhun, tidak mungkin mengkhianatinya. Bil ghaib ketika dia tidak ada. Wa anna Allah, sungguhnya Allah la yahdi kaidal khainin. Sungguhnya Allah tidak mungkin memberikan hidayah kepada orang punya tipu daya, yaitu khainin. Tidak bisa memberikan hidayah kepada tipu dayanya orang berkhianat. Tapi penekanannya di sini jemaah sekalian, kita ingin angkat kata-kata al-bil ghaib. Kita tahu kan ada juga yang gaib. Kita semua percaya, Sunni Syiah percaya bahwa pemimpin terakhir namanya Imam Mahdi dan gaib. Ya. Bedanya Sunni dan Syiah adalah kalau di Syiah pernah ada dan diangkat. Kalau Sunni belum pernah ada, nanti muncul secara tiba-tiba, ujuk-ujuk. Ya. Tapi semuanya gaib. Nah, tidak ada masalah. Sunni dan Syiah percaya kalau ada Imam Mahdi terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Memperjuangkan perjuangannya. Jangan sampai kita mengkhianatinya ketika dia sedang gaib. Kata-kata ini, pengakuan dari Yusuf, ani saya lama tidak mungkin mengkhianati ketika dia gaib. Ya. Kita bisa bawa kata-kata ini kepada siapa? Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi. Jadi, akhunhu bil ghaib. Ya. Saya tidak mungkin mengkhianatinya ketika dia sedang gaib. Bagaimana cara mengkhianatinya ketika dia sedang gaib? Meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia yang gaib itu adalah pasangan Al-Quran. Dia adalah pasangan Al-Quran. Dan kita tahu suami wanita itu kita sebutnya arif bijaksana. Ya, sangat arif sekali. Tidak langsung marah ketika mendapatkan laporan dari istrinya. Dia berkepala dingin, dia mengundang Dia mengundang saksi ahli, dan setelah saksi ahli memberikan kesaksiannya dan dilihat faktanya, bajunya Yusuf memang koyak dari belakang, maka suaminya berkata, wah istriku, kamu yang salah, dia benar. Kamu harus istighfar atas dosa-dosa, sehingga pembahasan kita sebelumnya. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Kearifan suaminya itu menjadi semacam ibarat tentang kearifan yang gaib ini. Karena suaminya juga yang gaib di sini. Ketika dia gaib itu artinya ketika dia tidak ada. Lam akhunhu bil ghaibi. Kan bisa saja tidak menggunakan kata gaib di sini. Misalnya menggunakan lam akhunhu min waraihi, dari belakangnya. Nggak mungkin. Nggak menggunakan kata itu. Ya. Tidak menggunakan kata-kata ini lam akhunhu min waraihi, dari belakangnya. Tapi menggunakan lam akhunhu bil ghaibi, ketika dia gaib. Ya. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Jadi pantaslah kalau surat Yusuf ini disebut dengan ahsanul qasas. Ya. Kita lihat surat ini. Ya, ini surat Al-Anfal. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan. Ini Nabi ya disampaikan oleh Allah. Wahai Muhammad, wa imma apabila takhafanna, kamu khawatir. Maksudnya kamu khawatir orang itu tidak akan memegang teguh janjinya, dia mengkhianatinya nih. Wa imma takhafanna min qaumin, kepada suatu kaum khiyanatan, berkhianat, maka apa yang dikatakan? Fa'ambiz ilaihim ala sawa. Kembalikanlah kepada mereka perjanjian itu dengan cara yang baik-baik. Inilah solusi yang baik. Jadi, ini dalam hubungan suami istri juga, kalau ada salah satunya khawatir, nggak perlu ribut sampai mengeluarkan pertumpahan darah, nggak perlu. Kembalikan baik-baik aja. Ya kalau kau memang ingin yang begitu ya silakan. Kata-kata Nabi bagus sekali ini. Nggak usah ribut. Kata ayat ini, ya kembalikan baik-baik saja.
Fa'ambiz ilaihim, menikah baik-baik. Al-Quran mengatakan menikahlah dengan baik-baik dan berpisahlah dengan baik-baik. Itu dalam Al-Quran sampaikan begitu. Bacalah berkaitan dengan perpisahan-perpisahan dalam Al-Quran. Selalu dikatakan setelah memberikan waktu untuk masa iddah itu, maka kemudian setelah itu memutuskan apakah rujuk dengan cara baik-baik ataukah berpisah dengan cara baik-baik, bil ma'ruf, bil ihsan. Nah, begitu ya dalam ayat ini. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fa'ambiz ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berkhianat. Ya. Ini adalah surat Al-Anfal ayat 58 ya. Kita lanjut lagi. Wa ma ubarri, tapi apa kata Nabi Yusuf? Ya. Kata Nabi Yusuf, ini bukan kemampuan saya, cuma luar biasa. Ya. Ini bukan kemampuan saya. Maka beda dengan ditanyakan Parodi tadi pagi yang mengaku ini dan itu. Ini Nabi Yusuf loh, yang sudah terbukti dan disaksikan oleh wanita-wanita itu. Telah di pengadilannya masuk di raja tadi. Ya, raja telah menjadi saksinya juga. Pokoknya semua negeri Mesir. Bahwa Yusuf itu benar-benar luar biasa. Minal mukhlasin. Tapi apa kata Nabi Yusuf di sini? Apakah dia mengaku hebat? Coba lihat. Wa ma ubarri'u nafsi. Bukan saya melakukan itu sebetulnya. Saya secara pribadi katanya. U-nya di sini aku ya. Ini hamzahnya hamzah aku. Hamzah mutakalim namanya. Jadi hamzahnya di sini aku saya. Dia mengatakan saya tidak kuasa membebaskan diriku. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa membebaskan diri dari godaan hawa nafsu. Jadi wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa membebaskan diriku dari nafsu. Ya. Inna nafsa, dan sungguhnya nafsu itu la ammaratun, memiliki kecenderungan amarah, menyuruh. Amarah dikata amar, memerintahkan, mendorong. Sungguhnya nafsu itu mempunyai potensi amarah. Amarah kemana? Bisu, kepada keburukan. Jadi inna nafsa la amaratum bisu'i. Nafs itu mempunyai daya dorong untuk melakukan perbuatan buruk. Illa, kecuali marahimah rabbi. Ingat, rahimah rabbi bukan saya, tapi rahimah rabbi. Jadi kalau saya melepaskan diri tadi daripada Zulaiha dan sebagainya, itu bukan saya, tapi rahimah rabbi. Inilah menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa tidak mungkin ada nabi mengaku-ngaku. Saya bisa ini, saya bisa itu. Nggak mungkin. Ini Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf mengatakan, secara pribadi saya tidak mampu melepaskan diri dari dorongan hawa nafsuku. Karena memang yang namanya nafsu itu mempunyai potensi untuk menggerakkan kita melakukan keburukan. Ingat pembahasan kita di surat Asy-Syams. Wa nafsin wa masawa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dua. Bisa menjadi fujur, bisa juga menjadi takwa. Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak mampu membebaskan diri dari godaan diriku. Karena memang yang namanya nafsi itu la ammarah. Lamnya di sini taukid, benar-benar. Ammarah, menyuruh. Jadi namanya marah itu dorongan untuk melakukan keburukan. Makanya usahakan kita jangan marah. Karena kalau kita marah, kita cenderung terdorong melakukan keburukan. Kejahatan misalnya. Ini la ammarah. La ammarah tu bisu, benar-benar mendorong kepada su. Illa, kecuali marahimah rabbi, kecuali yang dirahmati, yang dikasihi oleh Tuhanku. Inna rabbi, sungguhnya Tuhanku ghafur rahim, pengampun lagi penyayang. Kata-kata ini indah sekali buat Bapak, buat hati. Nah, sekarang kita sampaikan bahwa nafsu itu bertingkat 7. Nafsu yang paling rendah, nafsu amarah, ini yang kita gunakan ini, nafsu amarah. Ini nafsu amarah di sini nih ya. Kita kasih merah karena amarah. Ini kita sebutnya dengan nafsu. Jadi siapa yang belum mampu melepaskan dirinya dari amarahnya, berarti masih nafsu amarah namanya. Paling di bawah, paling rendah. Ya. Naik di atas apa? Menyesal. Namanya lawama. Di mana ayatnya? Kita lihat di sini. Ya. Ini kita lihat surat Al-Qiyamah ini. Surat Al-Qiyamah ini surat 75.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah lah. Jadi benar-benar aku bersumpah, wala artinya benar-benar di sini. Aku bersumpah bin nafsi, dengan nafs lawwamah. Jadi di atas ini adalah la uqsimu bil yaumil qiyamah, nafs lawwamah. Jadi artinya nafs lawwamah ini akan muncul apabila kita mengimani dengan sebenarnya hari kiamat. Ya, karena nafs kita takut nanti bangkit di sana dalam keadaan menderita, maka dia harus menyesali apanya? Amarahnya. Maksudnya yang kedua, lawama. Jadi lawama muncul apabila kita mengimani kiamat. Kalau lawama tidak muncul, berarti kita tidak mengimani kiamat. Ya. Jadi bin nafsil lawama. Jadi kita sudah lihat itu yang kedua. Yang ketiga ini nafs marhamah, dari kata rahimah marhamah. Illa marahimah rabbi, ini yang ketiga. Nah, jadi yang pertama tadi adalah amarah, yang pertama dulu amarah, nafsu amarah, yang kedua tadi lawama, surat Al-Qiyamah ayat 2, kemudian marhamah, surat Yusuf ayat 23 juga. Ya, sudah dirahmati. Tapi dari sini ke sini harus ada harus ada transisinya. Apa transisinya? Transisinya menyesal. Penyesalan dulu. Ya. Jadi dari sini ke sini ya, kita sampaikan dari amarah ya, dari sini nih, dari amarah ke marhamah ya, harus ada transisinya di sini nih ya. Nah, transisinya di sini namanya penyesalan ya, menyesal. Ya, menyesal. Namanya lawama tadi. Nafsul lawama. Nah, makanya penyesalan inilah nanti yang menyebabkan dia istighfar. Inna rabbi ghafur rahim. Setelah ghafur rahim ya baru masuk di sini. Ya, jadi dari sini ke sini harus istighfar dulu, menyesal, baru masuk ke sini. Ya, jadi yang ketiga ya. Jadi 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang keempat, nah, kita lihat di sini lagi. Yang keempat surat Al-Balad ayat 27. Ya, ya mana ini? Ya. Nah, ini adalah marhamah dulu nih, ada marhamah tadi. Ya, kita lihat marhamah tadi. Ada marhamahnya di sini. Jadi tadi kata rahimah ada marhamahnya, tapi di sini ada juga marhamah nih. Ya, ini dia marhamah. Ya. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dari kata rahimah tadi. Ingat, illa marhamah rabbi marhamahnya. Summa kemudian kana adalah minal ladzina amanu, di antara orang beriman. Tanda orang beriman itu adalah tawassaw bis sabri. Saling menasihati dengan kesabaran. Ingat, dengan kesabaran, bukan dengan amarah. Kalau amarah berarti balik lagi, bukan di sini lagi. Jadi tawasob bis sabri. Jadi kalau kita menasihati anak kita, Pak, sabar, jangan emosi, jangan ngancam-ngancam, nggak boleh. Ya. Terus tawasob bil marhamati, dan marhamah, penuh kasih sayang. Tawasob dengan apa? Dengan nafs marhamah. Ini yang ketiga. Yang keempat, surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu surat 89-27. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini yang keempat, nafsul mutmainnah. Jadi nafsu pertama amarah, kedua lawama, yang ketiga tadi marhamah, yang keempat mutmainnah. Ini mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya. Irji'ilah rabbi, kepada Tuhanmu. Tapi apa syaratnya? Radiyan. Ini adalah nafs yang ke 5, radiyah. Jadi ini yang keempat, ini yang kelima, radiyah. Nafs radiyah. Terus apa yang ke-6? Mardiyah. Ya, nafs mardiyah. Jadi radiyatan, mardiyatan. Karena tidak bisa radiyah, kalau tidak bisa mardiyah kalau tidak radiyah. Jadi ini digabung jadi satu. Syarat untuk mardiyah harus ridha dulu. Bagaimana mungkin Allah ridha kepada kita kalau kita tidak ridha kepada keputusan Allah terhadap kita. Jadi irji'ila rabbiki radiyatan mardiyah. Barulah kita bisa masuk kemana? Masuk kepada golongan ibadi tadi ini. Pada khalifah ibadi. Siapa contohnya tadi? Ya, Yusuf tadi. Min ibadin al-mukhlasin. Nah, itu dia disebutlah dengan nafsu kamilah. Karena mereka adalah ibadi di sini adalah al-kamilah, yang sudah sempurna, insan kamil. Nah, seperti yang ada dalam surat Al-Maidah ini. Surat Al-Maidah. Nah, di sini kita panjang nih Al-Maidah. Nah, kita ambil tengah-tengah, belakangnya saya ini. Di surat Al-Maidah ayat 3 ya. Al-Maidah surat 5 ayat 3. Tengahnya ada kata-kata
Al-yauma akmaltuna. Akmaltuna jadi kamilah. Jadi siapa itu kamilah? Yang seluruh kitab suci ada pada dirinya. Itu kamilah. Makanya kita ini rasa-rasanya susah untuk sampai ke sana. Ya, bersyukur sekali kalau bisa sampai kepada mardiyah. Itu sudah syukur sekali. Ya. Kalau kamilah ini para nabi dan rasul-rasul suci ini. Ya. Ingat ayat ini turun setelah prosesi Qadir Khum. Baru muncullah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ini adalah kamilah di sini. Nah, yang bisa membawa agama ini adalah insan kamil. Jadi 7. Jadi kita selalu lagi yang pertama paling di bawah, yang paling rendah nafs amarah, di atasnya lawama, di atasnya lagi marhamah, di atasnya lagi mutmainah, di atasnya lagi radiyah, di atasnya lagi mardiyah, di atasnya kamilah. 7 kan. Jadi semua tingkatan itu diambil dari Al-Quran. Ya, jadi itulah para ulama membaca Al-Quran dan kemudian mengambilkan buat kita biar kita gampang, tidak perlu repot-repot mencari satu-satu. Ya. Nah, jadi saya kira itu adalah sudah lengkap ya semuanya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini ada hadis. Neraka dikelilingi hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu tadi. Jadi ini adalah anna Rasulullah SAW, kalau Rasulullah bersabda, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Artinya apa? Bil makarih. Ya, bil makarih itu artinya yang tidak disenangi, yang dibenci. Jadi neraka itu dikelilingi. Neraka itu dikelilingi sehingga tidak kelihatan. Jadi dibuat indah. Oleh apa? Dengan syahwat. Itu tadi ingat tadi Iblis mengatakan dibuat indah. Hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu, ingat kata syahwat di sini jangan bayangkan seperti kita di bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Syahwat itu hanya biologis, bukan. Syahwat itu hal-hal yang menyenangkan. Ingat. Jadi syahwat itu menyenangkan seperti yang ada dalam surat Al-Imran. Jadi syahwat itu jangan bayangkan cuma pasangan laki perempuan, bukan. Coba kita lihat di sini nih. Surat Al-Imran di sini ada nih ya. Surat 3 ya, ayatnya 14. Zuina linnasu hubbus syahwat, ini syahwat. Ya, mana itu syahwat? Minan nisa wal banina, anak-anak juga. Wal kanatir ya. Apa namanya? Wal kanatir mukantarati, tumpukan harta benda. Dalam bentuk apa? Azab, emas, al-fiddah, perak, wal khail, kendaraan musawamah yang bagus, kendaraan yang mewah kalau sekarang. Kalau dulu namanya kuda yang pilihan. Wal an'am, kemudian hewan ternak. Hewan ternak itu artinya apa? Kekayaan juga. Wal harth, sawah ladang, kekayaan juga. Dzalika itulah mata untuk kesenangan, untuk apa? Kehidupan dunia. Dzalika mataul hayati dunia. Wallahu, dan Allah di sisinya husnul maaf, ada tempat kembali yang lebih baik daripada ini semuanya. Maka ini kita miliki, kita harus menikah, ada istri, ada suami, kita juga punya anak-anak, kita juga punya harta dan sebagainya. Tapi jangan tertipu, karena ini hanyalah mataul hayati dunia. Kalau kita tertipu berarti neraka tadi ya, seperti dalam ayat ini. Hujibatin naru bisyahawat. Sebaliknya wa hujibatil jannatu bil makarih. Sorga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kita senangi oleh hawa nafsu kita. Makanya tadi kita lihat jiwa kita harus lepas dari penjara. Nah, jadi ketika Yusuf berada dalam penjara, artinya bahwa jiwa kita itu harus dipenjarakan. Wa nahan nafs anil hawa, dipenjarakan dari hawa. Yang di luar-luar tadi itu wanita itu disebut dengan hawa tadi, ya hawa, supaya tidak terpengaruh, dia masuk penjara. Makanya kan ada tuh kata-kata Nabi mengatakan bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin, ya seperti itu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Nah, Yusuf dipenjarakan. Yusuf di situ adalah fitrah kita. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Bebas keluar, dipanggil oleh sang raja. Dipanggil oleh sang raja. Setelah semuanya tadi, wanita-wanita itu memberikan pengakuan. Bahasanya itu adalah sudah istighfar. Jadi kita harus bertaubat, kita harus istighfar sebanyak-banyaknya. Ini Bukhari 6006. Поїхали.
Wa qala al-maliku tuni bihi. Nah, sekarang setelah sudah selesai prosesinya, sudah ada klarifikasi, nama baiknya Yusuf sudah dikembalikan, kira-kira begitulah. Ya, wa qala al-maliku, dan al-malik raja berkata, kata kepada pembantu-pembantunya, bawahan-bawahannya, menteri-menterinya, "Oh, tuni, datangkanlah kepadaku bihi, orang itu, pemuda itu." Ya. Jadi tuni, datangkanlah kepadaku, bawalah kepadaku ini. Tuni, bawalah kepadaku. Ini raja ya. Ya-nya di sini adalah raja. Bawalah kepadaku, bihi, hi-nya di sini Yusuf. Ya. Astakhlisu, hu-nya Yusuf juga. Jadi di sini hi-nya di sini adalah Yusuf, di sini juga hu-nya adalah Yusuf ya. Jadi astakhlisu, saya akan memilihnya. Tapi biasanya kalau astakhlisu memilih itu kan misalnya apa namanya menggunakan kata-kata apa namanya istikharah, misalnya istakharaj kan begitu. Istakharah kan begitu. Tapi di sini tidak menggunakan kata istakharah, tapi menggunakan kata istakhlis, dari kata khalas ya. Artinya apa maksudnya astakhlishu ya. Jadi raja memilihnya tanpa kepentingan apa-apa, kecuali bahwa memang Yusuf itu adalah orang yang baik. Tidak ada kepentingan. Tidak karena raja ingin memanfaatkannya, tidak. Pokoknya karena memang orang ini baik. Al-haq tadi. Jadi astakhlishu ya. Nah, orang yang astakhlishu namanya apa? Mukhlasin. Nah, ingat, mukhlasin. Jadi orang yang Allah telah bersifat astakhlishu kepadanya, orangnya disebut tadi dengan al-mukhlasin. Ya. Sungguhnya dia innahu min ibadina al-mukhlasin, kan begitu tadi dalam surat Yusuf ayat 25, ini ayat 25 di atas surat Yusuf. Ya. Minal mukhlasin. Nah, kenapa Allah katakan astakhlishu? Jadi orang yang Allah gunakan kata astakhlishu menjadilah mukhlasin. Ya. Ingat, mukhlasin. Jadi astakhlisu li nafsi, untuk diriku, kata raja. Ya. Ingat, berarti kalau untuk dirinya raja dan raja kita ganti jadi Tuhan di sini, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya. Kata ala nafsi rahmah, kasih sayang. Ya. Allah menetapkan atas dirinya rahmah, kasih sayang. Falamma kallamahu, ya. Maka tatkala apa namanya Yusuf berbicara dengan raja, kallamahu, tatkala berbicara dengannya, ya, raja berbicara, mulai berbicara dengannya, ya. Tatkala raja mulai berbicara dengannya, falamma kallamahu, hu-nya Yusuf di sini ya. Qala, berkatalah raja. Ini kata-kata raja ini ya. Sang raja berkata, innakal yauma, sesungguhnya pada hari ini, ladaina, di sisi kami, makinun amin. Ya. Ladaina, di sisi kami, di sisi aku, kata Tuhan, makin akan mendapatkan makin, tempat kedudukan amin, yang paling terpercaya. Nah, jadi orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang mukhlasin tadi, karena Allah telah astakhlisu kepadanya. Ya. Innakal yauma ladaina makinun amin. Pada hari ini di sisi kami adalah makinun amin. Ingat tadi surat Ali Imran. Ya, kita ulangi tadi surat Ali Imran ya. Ayat 14 ya. Ini kata-kata ini. Zalika mataul hayati dunya wallahu indahu. Di sisinya ada tempat kembali, ingat, tempat kembali. Nah, Yusuf adalah makinun amin, tempat kembali yang terpercaya di sisi Allah, ladaina, di sisi kami. Innakal yauma ladaina makinun amin. Sungguhnya engkau, wahai Yusuf, pada hari ini ya di sisi kami engkau mendapatkan kedudukan yang terpercaya. Amin, aman, terpercaya. Setelah Yusuf diberikan kepercayaan oleh raja tadi, maka kemudian ya Yusuf tentu boleh meminta, karena kan sudah pasti menjadi orang dekat raja. Jadi ini bukan ambisi namanya, karena raja memilihnya. Tinggal di sekitar raja itu apa fungsinya, apa posisinya, nah, seperti itu. Dan apa kata Yusuf di sini? Ya. Qala, Yusuf berkata, menjawab. Ya, ini Yusuf di sini. Yusuf menjawab, ij'alni, jadikanlah aku, ya, ala khazainil ardi, terhadap khazain. Ya,
Khazain itu sebetulnya secara bahasa hazana, perbendaraan. Hazana itu adalah perbendaraan. Perbendaraan bumi. Nah, yang mengurusi perbendaraan bumi termasuk orang di dalamnya siapa kira-kira? Namanya Khalifatullah fil ardi. Ingat, Khalifatullah fil ardi. Jadi jadikanlah aku sebagai apa? Khalifatullah fil ardi. Sebagai penjaga, sebagai pemegang amanah khazainil ardi, ala khazainil ardi. Terhadap hazanah-hazanah yang ada di muka bumi. Apa sih yang ada di muka bumi? Bukan hanya tanahnya, airnya, tumbuhannya, hewannya, tapi juga manusianya. Dan segala macam peradaban dan prestasi manusia yang ada di dalamnya. Ij'alni, jadikanlah aku ala khazainil ardi. Ini sungguhnya aku hafizun alim. Aku bisa menjadi penjaga, hafizun. Hafiz, penjaga yang berilmu, ingat. Penjaga dan berilmu. Mas Kaiser bahagia, cobalah baca doa faraj. Allahumma kul liwalika al-hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhi safi kulisa. Apa ya, semuanya nanti ada hafiz ya. Jadi kita ketemu di sana kata-kata hafiz ya. Waliyan wa hafiza wa qaidan wa nasira, kamu gitu. Aliyan wa hafiza ya. Jadi ada kata waliyan wa hafiza, wali dan hafiz, penjaga. Ini hafizun alim, berpengetahuan. Kata-kata alim itu bukan hanya kalau berpengetahuan sekedar pengetahuan, alim. Oke, alim ini alimun. Kata alimun ini biasanya digunakan untuk Allah kan. Allah itu adalah alimun hakim, alimun halim. Ini adalah alimnya di sini adalah Allah. Yusuf. Sungguhnya aku, kata Yusuf, hafizun alim. Jadi Asmaul Husna itu telah dimiliki oleh Yusuf. Kenapa? Karena dia adalah sudah mencapai nafs kamilah, insan kamil, dan karenanya sudah maksum tadi. Jadi ini ayat surat Al-Yusuf berbicara banyak sekali tentang agama, ya, tentang tingkatan-tingkatan manusia dan sebagainya. Ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ya. Surat Musyawarah. Ya. Il qala lahum akhuhum Nuhun. Ingatlah tatkala saudara mereka berkata, siapa? Yaitu Nuh, berkata kepada kaumnya, ala tatakun, kenapa kalian tidak bertakwa? Ini lakum rasulun amin. Sungguhnya ini aku rasul yang terpercaya. Ini tadi. Ingat tadi ketika raja mengatakan kepada Yusuf, makinun amin. Ladaina makinun amin. Ini amin. Ya. Ini Nabi Nuh. Ya. Kemudian ini adalah surat Ad-Dukhan. Ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Nah, itu dia. Jadi yang mencapai derajat itu tidak sembarang orang. Innal muttaqina fi maqamin amin. Hanya orang bertakwa lah yang akan mendapatkan tempat. Maqam itu tempat, kedudukan. Amin, yang terpercaya. Ini bukan hanya tempat, ini maqam, tapi amin. Ingat kata-kata wa amma man khafa maqama rabbih. Maqam rabbih itu. Maqam Ibrahim juga ada di sini. Ya. Terakhir di sini surat Sabah ayatnya 20. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu. Iblis membenarkan duka, maksudnya sangka-sangkaan kita bisa didorong oleh iblis itu menjadi kenyataan. Sehingga apa yang terjadi? Fattabauhu, mereka mengikuti sangkaan-sangkaan itu. Makanya kita dilarang bersangka zanna. Nah, mereka mengikutinya illa kecuali fariqan minal mu'minin, hanya segolongan kecil saja, segolongan saja dari orang mukmin. Jadi ingat, banyak di antara kita yang mengikuti sangkaan iblis sehingga gampang kita bercerai-berai. Maka ikutilah siapa? Fariqan minal mu'minin, sebagian, segolongan dari orang mukmin. Ya. Siapakah fariqan minal mu'minin? Yang konsisten tadi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Fariqan minal mu'minin. Ya. Dikatakan wa ma kana lahu alaihim min sultan. Sebetulnya iblis itu tidak punya sultan, tidak punya kuasa untuk menggoda mereka. Illa kecuali lina lama. Jadi godaan itu diberikan kepada manusia, iblis diberikan kepada manusia untuk kami mengetahui mayyu'minu minu bil akhirat, siapa yang benar-benar beriman kepada akhirat, mimman huwa minha fi syakin, dan siapa di antaranya yang masih ragu. Ya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu ala kulli syai'in hafiz. Ya.
Sungguh ya Tuhanmu terhadap segala sesuatu itu hafiz, yaitu menjaga. Ingat tadi kata-katanya di sini, hafizun alim. Ya, di sini Allah di sini. Di sini hafiznya Allah, tapi di sini adalah Yusuf. Ini kata Yusuf hafizun alim. Ya, coba lihat. Jadi nabi-nabi itu apa? Telah menyerap, mengabsorb seluruh asma-asma Allah ke dalam dirinya, sehingga nabi, rasul atau insan kamil itu adalah representasi hidup dari seluruh nama-nama Allah atau seluruh isi Al-Quran, seperti Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Seperti itu. Ini adalah ayat terakhir ya. Sekarang kita lihat hadis ini. Hadis terakhir sebagai penutup sebelum kita diskusi. Ini adalah hadis dari Anas. An Qatadah an Anas. Qatadah mengambilnya dari Anas. Anas bin Malik maksudnya. Anas berkata, qala ma khatabana an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa. Nabi tidak pernah berkhutbah kepada kami atau berbicara kepada kami kecuali berkata. Kecuali qala berkata. Jadi kalau Nabi berbicara kepada kami, hampir setiap saat itu pasti menyelipkan pesan ini. Ya, menyelipkan. Karena kata-kata ma khatabana, Nabi tidak berkhutbah kecuali pasti menyampaikan kata-kata ini. Apa kata-kata ini? Qala ini, kata Anas, la imana liman la amana lahu. Ingat, la imana liman la amana lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanah. Tidak amanah. Waladina liman la ahdalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Ingat, amanah dan janji. Ahad. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita di sini berusaha sedapat mungkin walaupun kita tertati-tati untuk tetap berusaha tepat waktu. Kenapa? Karena itu janji kita. Al-Quran Nabi mengatakan ini, hadis Ahmad, la dina liman la ahdalahu. Tapi ada ahad yang paling tinggi, yaitu tentang kepemimpinan. Itulah sebabnya orang yang ingin menjadi pengikut atau tentara Imam Mahdi harus membuat ahad namanya. Namanya ahad, ahdun. La dina liman la ahdalahu. Ya, tidak ada agama bagi orang tidak punya ahad. Ini lebih tinggi maknanya. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah akhir daripada pertemuan kita di bulan suci Ramadan. Kita akan berpisah Ramadan ini selama-lamanya. Tidak akan mungkin kembali. Kalau kita berjumpa, Ramadan bukan Ramadan ini lagi, tapi Ramadan tahun depan, kalau Allah mengizinkan kita untuk sampai di sana, usia kita panjang. Jemaah sekalian berbahagia, Al-Fakir selama 1 bulan ini, kurang lebih sekitar 60 kali pertemuan, dikurangi 2, jadi sekitar 58 pertemuan, karena saya Alfa 2 kali. Jadi dari 58 pertemuan ini, pasti Al-Fakir ini punya banyak kekurangan, kehilafan, ada kata-kata yang mungkin agak temperamental, ada kata-kata yang khilaf, yang salah, ada juga menggunakan kata-kata yang tidak proporsional, yang tidak beradab. Al-Fakir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di akhir bulan Ramadan ini. Semoga Bapak Ibu sekalian berkenan memaafkan. Dan kalau apa yang saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan selama 1 bulan ini benar, maka itu bukan dari saya, bukan Al-Fakir, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang benar dari Allah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah meragukannya, terimalah, amalkanlah. Tapi kalau itu salah, khilaf, keliru, apalagi buruk, itu semata-mata dari kekurangan, kehilafan dari keburukan Al-Fakir sendiri. Al-Fakir berdoa semoga Allah SWT memaafkannya juga, dan Bapak Ibu juga memaafkannya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, di mana Bapak Ibu bisa mengorbankan waktunya, kesempatannya, kenikmatannya untuk mengikuti kajian Al-Quran. Kita tidak ada kepentingan apa-apa kecuali satu, kita sama-sama mengamalkan. Satu, Al-Quran adalah bacaan. Harus kita baca dan tadabburi. Al-Quran mengatakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Yang kedua, kita membaca Al-Quran karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diwajibkan berpuasa karena di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Jadi selain Bapak Ibu semuanya, tuan dan puan membaca Al-Quran di rumahnya dalam bentuk tadarus,
punya target 30 juz 1 bulan minimal, ya kita juga alhamdulillah melakukan tadabbur di tempat ini sehingga kita kita bisa melakukan paralel tadarus di rumah masing-masing dan tadabbur di majelis kita ini. Kita berharap apa yang kita lakukan selama ini Allah mencatatnya sebagai catatan penting di sisinya, agar Allah berkenan melalui manusia sucinya memberikan syafaat nanti kita di akhirat. Karena kita yang bodoh ini, yang kotor ini, yang penuh dengan noda dan dosa ini, yang penuh berbagai macam tumpukan kesalahan ini, rasa-rasanya tidak pantas masuk ke dalam surga. Ya. Tapi seperti kata Abu Nawas, tapi juga tidak kuat masuk dalam neraka. Kita tidak pantas masuk ke dalam surga Tuhan. Ya. Tapi juga tidak kuat kalau seandainya dimasukkan ke dalam neraka. Apalagi tidak kuat lagi berpisah dengannya, dengan Allah SWT. Kita bahkan mungkin bisa saja sabar di dalam menerima neraka kalau terpaksa kita masuk dalam neraka. Tapi kita tidak mungkin sabar untuk berpisah dengannya, denganmu ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita semuanya bagi akhir Ramadan kita pada kesempatan tahun ini 2025 1446 Hijriah. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat, tadabbur kita masih berlanjut di luar bulan suci Ramadan, tapi tunggu informasinya di grup tadabbur. Grup tadabbur yang dipakai di Ramadan sama dengan di luar Ramadan. Jadi sudah mendaftar di sana berarti sudah ada di sana namanya. Yang belum daftar bisa dituliskan dituliskan namanya di chatroom, nanti diambil nomornya baru dimasukkan di situ. Dan kepada yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih telah bergabung dengan grup kami. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Allah barakallahu fiik. Eid Mubarak amal jabatan semua. Terutama Ustaz. Kembali pada soalan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sallam. Baik ya Ustaz. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ustaz, kita tahu daripada kupasan Ustaz bahawa Allah Maha tahu sejak alam azali lagi siapa dan kenapa dia pilih berdasarkan bukan family basis yang lahir secara natural, tapi sebab kualiti-kualiti yang Allah daripada alam azali dah tahu tadi. Maka cerita Yusuf tadi daripada kecil sampai besar menunjukkan pilihan Allah tadi tidak salah, dan ini boleh kita tumpahkan, tajalikan kepada 124,000 utusan-utusan yang Allah pilih itu juga adalah bertepatan dengan kualiti, masa dan ciri-ciri yang diperlukan pada zaman masing-masing tadi. Beri pencerahan tugaran anda kata saya tersilap tafsir Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita sampaikan bahwa yang namanya Nabi dan Rasul itu sebetulnya tidak menjadi Nabi setelah dewasa atau dalam perjalanan hidupnya. Seperti contohnya Nabi Yahya juga ketika doa ayahnya yaitu Nabi Zakaria terjabah, sampaikan dia masih kecil sudah jadi Nabi. Begitulah seterusnya. Jadi semuanya menunjukkan bahwa sebetulnya ada ketetapan Allah di alam azali sebelum semuanya terjadi. Yang terjadi di alam azali itu bahkan kemudian ditanya nabi-nabi supaya nanti ikut kepada nabi berikutnya gitu ya. Jadi maksudnya nabi-nabi yang ada sebelumnya itu ditanya, kalau nanti datang nabi berikutnya apakah kamu beriman kepadanya? Mereka mengatakan kami beriman. Nah, jadi ketika Nabi Adam diciptakan ditanya, bagaimana nanti kalau datang Nabi Idris? Kamu beriman? Saya beriman dan akan membantunya. Apakah Nabi Nuh hidup pada saat itu? Tidak, tapi maksudnya ini pesan kepada pengikutnya. Seakan-akan Nabi Nuh berkata, wahai pengikutku, nanti kalau ada Nabi Idris, kamu harus menjadi pengikut Nabi Idris. Ya, karena saya sudah berjanji untuk membantunya, mengimaninya. Begitu ya kepada Nabi Idris dan juga pengikutnya. Nanti kalau datang Nabi Nuh, kamu beriman dan membantunya. Dia katakan, saya akan membantunya. Nah, maka berarti pengikut-pengikut Nabi Idris harus menjadi beriman kepada Nabi Nuh. Begitulah seterusnya pengikut Nabi Isa juga begitu. Karena Nabi Isa dikatakan masih akan ada Nabi setelahku satu lagi, kan itu kata Nabi Isa dalam surat As-Saff ya. Akan ada lagi Mimbadi, maka ada lagi Nabi Mimbadi ismu Ahmad ya. Masih ada satu lagi Nabi setelahku yaitu Ahmad. Nah maka
seandainya Nabi Isa hidup, dia akan datang membantunya. Karena itulah janjinya di dalam surat Ali Imran itu ayat 18. Jadi ada di sana para janji-janji seperti itu. Jadi nanti kita nabi-nabi itu akan membantu nabi yang belakangan. Di mana kejadiannya di alam azali. Karena kalau di alam dunia nggak mungkin, karena mereka tidak ketemu kan. Nabi Muhammad secara fisik tidak ketemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa secara fisik tidak ketemu dengan Nabi Musa, begitulah. Tapi di alam azali ketemu semuanya. Bahkan kita semuanya sudah hadir di alam azali. Dan di alam azali kita semuanya sudah ada, dan kita di sana fitrah. Tidak ada yang bermasalah di sana. Nah, kita ini bermasalah setelah turun di alam dunia. Maka ketika kita turun di alam dunia, disertakan nabi-nabi supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tidak tersesat. Maka bersama kita di dunia ini disertakan nabi-nabi. Nabi-nabi siapa? Dipilih di antara kita yang paling baik, yang tadi disebut dengan maksum. Saya kira tidak ada lagi. Kalau tidak ada, Ada Ustaz. ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah dengar semua saat antum menerangkan kata-kata ma'asyadillah ma'adim bin su'in. Indah sekali Ustaz. Ini menurut Al-Fakir, ini sebuah pembendaharaan yang baru buat Al-Fakir ya, bahwa Al-Quran itu punya tingkatan-tingkatan, bahkan cerita Yusuf bisa kita terapkan kepada al-maksumin. Pertanyaan Al-Fakir Ustaz, ada sebuah ayat begini Ustaz. Alam yajka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Pertanyaan itu, apa yang dapat kita bisa artikan kata-kata dhalan sehingga tidak bertentangan dengan kata su yang tadi kita diskusikan bersama. Itu aja Ustaz. Terima kasih atas bimbingan selama ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sudah. Jadi cuma sekalian untuk memahami tadi surat Ad-Duha wa wajadaka dhallan fahada, maka kita harus menggunakan ayat lain. Di ayat lain ada negasi. Kalau kita mengartikan dhallan di sini tersesat, di tempat lain dinegasi. Di mana? Di surat An-Najm. Mari kita masuk ke surat An-Najm ya. Surat 53 ya. Surat 53 ini ya. Kita mulai daripada ayat 1 saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa. Nah, ini kita mulai dari sini. Ma dhalla sahibukum wa ma. Ini pernyataan ini. Ini kalimat pernyataan. Ini negasi, maknya negasi terhadap orang yang mengartikan bahwa dhalla tadi di sana adalah nabi tersesat. Nah, di sini Tuhan mengatakan ini. Kita tahu bahwa Wadduha tadi lebih duluan turun daripada ini. Ya. Dengan demikian, ini sebetulnya menegasi orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu tersesat. Wa wajadaka dhallan, ini sama persis dhalla. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Kalau ada yang mengatakan bahwa dhalla di sini Nabi tersesat, ini kata ayat ini salah. Ma dhalla sahibukum. Sahabat kalian itu, yaitu Nabi Muhammad, ya, tidak mungkin sesat. Ma dhalla tidak sesat. Jangankan sesat, ma gawa, keliru pun tidak. Ini. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ya. Sama tidak mungkin tersesat. Alih-alih tersesat, wa ma yantiqu anil hawa. Bahkan dia tidak pernah berbicara, berkata-kata, bertindak keluar dari hawa nafsunya. In huwa, tiadalah yang dia Nabi sampaikan itu illa kecuali selalu wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Dan yang mewahyukan ini kekuatan ini. Allah mau syadidul quwah, yang artinya kekuatannya ekstrim. Syadidul quwah itu ekstrim kekuatannya. Tidak mungkin dia salah wahyu ini. Dan tidak mungkin dia tersesat. Nah, kalau begitu apa makna tadi di surat Ad-Duha? Wajadaka dhallan fahada. Itu artinya bahwa kalau bukan petunjuk dari Allah, kita ini semuanya berada dalam kesesatan. Jadi apa yang ada pada diri Muhammad itu dari Allah. Kalau bukan dari Allah, ya kesesatan semuanya. Kita semuanya berada dalam kegelapan. Asumsi dasarnya, semua selain Allah gelap. Kecuali yang mendapatkan cahaya dari Allah. Maka di situ dikatakan, wa wajadaka dhallan fahada. Baru kemudian Allah memberikan petunjuk. Ya. Jadi artinya apa? Kita semuanya itu tanpa menempel, tanpa bersama dengan Allah, benar-benar berada dalam kesesatan. Itu yang bisa kita pahami. Tapi Nabi secara personal, ma dhalla sahibukum wa ma gawa.
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Batin, Maaf lahir dan batin Ustaz, Bu Ayu dan semua. Mubarak.